Assalamualaikum sus. Kepada Yesus. Ini kami mengadu sus. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Yesus dan yang saya kasihi. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Resi Lubis. Terus kita mengontrol, memantau ya proses hukumnya Muhammad KC dan juga Yaya Waloni. Kali ini saya akan membahas video Yaya Waloni karena memang itu yang baru muncul di HP saya, saudara. Jadi Yaya Waloni berkata begini, saudara. Apa Anda lihat dulu aja videonya begitu? Tapi jangan lupa ya, subscribe, tombol lonceng dipencet, like, beri komen. Ya, ini videonya nih. Kalau dia Kristen tersinggung, Ustadz Somad bicara, ya lapor ke Tuhanmu. Assalamualaikum sus. Kepada Yesus. Ini kami mengadu sus. Ini Yahya Waloni setiap kali ceramah singgung-singgung akidah kami. Tolong dihukum dia. Dia kan Tuhan, kata Kristen. Nah kalau Yesus tidak jawab 1 kali 24 jam, besoknya bilang lagi, Assalamualaikum Tuhan. Lapor kepada Tuhan. Saya nggak suka nih Somad dengan Yahya. Setiap ceramah mereka begini begitu, nyinggung salib. Nanti Tuhan jawab, oh jangan, dia kan saya kasih hidayah, kamu yang goblok. Apa kata Yaya Waloni di video itu? Apa katanya? Kalau saya menista, ustadz menista agama Kristen, jangan lapor polisi, lapor ke Yesus. Sus, ini Yaya Waloni menista sus. Nah, tangkap dia sus, gitu ya. Kalau kita tonton video aslinya semua, saudara, itu agak lucu ya. Dia katakan, nanti Allah berkata, dia bilang, lah kamu kan kafir, ngapain datang ke saya gitu. Jadi terus kalau Yaya Waloni itu, wah itu hambaku gitu kira-kira gitu. Jadi tapi ini cuplikannya aja, saudara. Jadi Yaya Waloni ini ternyata sudah mengajari orang Kristen ya, supaya dia masuk penjara itu gimana, gampang ternyata. Doa sama Yesus. Kan kita udah doain sama Yesus, biar kehendak Yesus yang jadi kan. Saya doa sih bukan dia mau masuk penjara, biar kehendak Tuhan yang jadi. Ya udah itu kehendak Tuhan, dia di penjara. Karena dia memang dia minta mau di penjara, ya udah jangan sakit-sakit jantung lah, jangan pura-pura sakit lah. Iya kan? Jadi saudara, kita melayani Tuhan itu ya nggak perlu sebenarnya menghina agama orang lain ya, tapi kita menceritakan apa yang kita yakini. Dan ini jemaah Yaya Waloni terlantar, saudara. Jemaahnya terlantar, kita yang layani. Yo kenapa Bapak bilang jemaahnya lah? Ya kan ini 99,9% ya jemaah dia semua. Anda harus tahu lah, nggak boleh saya sebut. Harus saya sebut memang. Nggak paham maksudnya? Iya, bukan orang Kristen ini jemaah dia. Kita layani, ya. Ya, siapa tahu ini pernah ikuti apa dia tablik akbar dia. Kita kan nggak ngerti kan, sekian banyak orang kan. Ini saudara, dia lihat. Nih kita layani nih. Ya. Lihat tuh. Ya kan, kalau Anda yang mau dukung pelayanan, bisa. Kalau Anda punya hati misi, rindu jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan Yesus, bisa dukung pelayanan kami ini. Nih, nanti mereka dikasih makan, ada baju bekas kadang-kadang, ada baju bagus, ada selimut, terus kita sekarang lebih ke duit ya, dikasih duit karena pandemik ini, maksudnya ini pun sudah pandemik, tapi karena PPKM kita lebih baik kasih uang ke mereka. Ini dia pelayanan kami. Ini kan lebih bagus gitu loh, daripada kita ribut-ribut ya tentang agama. Jadi begini ya, ini ayatnya ya, saya akan bacakan ya. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 17. 1 Yohanes 3:17, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Jadi kalau ada orang punya harta banyak, berlebihan, ya, mana mungkin Pak bisa berlebihan? Nah iya, tergantung kita. Kalau kita memang punya kerinduan untuk
memberkati orang-orang kekurangan, ya bisa aja gitu loh. Tapi kalau memang kita tamak, nggak ada yang pernah kelebihan, semua kekurangan. Ya, jadi udah dibaca tadi ayatnya kan? Saya baca lagi nih ya. Nah, supaya Waloni mendengar. Lagi lain kali ceramah, kulihat dia nggak pernah karena anak jalanan ngasih makan, kan kasihan nih. Harusnya ke sini dia datang nih, karena jalan-jalanan tadi nih, kasih makan, kasih ini, kan begitu. Ini malah datang ke orang-orang yang punya duit lagi. Aduh ya. Nih, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, kata Yesus di Matius 25 ayat 35. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang benar itu akan menjawab dia. Katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau? Melihat engkau lapar dan kami memberi makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya. Terus sebaliknya 41 seterusnya dia katakan, kalau kamu tidak melakukannya terhadap yang hina ini, kamu tidak melakukan terhadap aku. Makanya yang melakukan kasih terhadap orang yang terhina seperti tadi ini, saudara, dia sudah melakukan bagi Yesus. Jadi orang seperti itu disambut Yesus dalam kerajaannya. Tapi barang siapa yang tidak melakukan kepada orang yang hina ini, melakukan yang baik, ya mungkin ini dianggap hina bagi banyak orang. Dia tidak melakukan bagi Yesus. Karena itu saudara, mari kita melayani dengan kasih, ya. Yang punya harta banyak, yang punya uang banyak, berikan kepada orang-orang yang kekurangan. Saya pribadi, saudara, saya kalau dapat berkat dari sana sini, saya sisihkan untuk pelayanan orang-orang susah, ya, anak jalanan dan yang lain-lainnya, saudara. Karena itu, mari kita layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Aku berdoa buat saudara. Tuhan Yesus, jamah kuasamu bekerja khusus buat Yaya Waloni. Jamah dia supaya dia mengenal pribadimu. Bahwa Yesus dahsyat. Yesus sudah mengabulkan doa kami karena Yaya Waloni yang suruh. Dia sudah dipenjara. Begitu juga Tuhan Yesus, saya berdoa buat semua pemirsa YouTube, Tuhan berkati, khusus yang sudah subscribe, Tuhan jauhkan dari coronavirus, berkati mereka. In Jesus name, dalam Yesus kami berdoa. Amen.